apa ya, ada rasa di anak-anak itu kayak, oh kok kayaknya aku nggak disayangin ya sama mereka gitu. Misalnya nih kayak anak-anak, terus habis itu dia tuh kita marah gitu sama mereka gitu. Seringkali anak-anak tuh melontarkan kayak, tapi masih sayang kan sama aku gitu. Nah kadang-kadang tuh anak-anak tuh butuh tuh untuk kayak dibedakan kayak yang orang tua marah itu sebenarnya mungkin perilakunya dia yang tidak tepat gitu. Nah tapi anak-anak tuh butuh validasi bahwa dia tuh sebenarnya masih disayangi loh gitu. Dengan dia perilakunya seperti ini. Nah anak-anak seperti ini tuh nggak dapet gitu. Atau seringkali dia juga merasa bahwa ada perlakuan dari orang tuanya yang tidak adil. Kayak oh kok kayaknya adikku diperlakukan gitu, kok aku nggak boleh. Kalau adik apa-apa oke, kok aku enggak gitu. Nah dia ada merasa kayak kok kayaknya beda sih gitu perlakuannya gitu. Tapi itu sebenarnya tertolak nggak oleh orang tua itu sendiri? Ya itu kadang-kadang secara tidak disadari dia tidak menyadari itu gitu. Ketika dia dewasa, dia tumbuh dengan kecemasan, dia merasa kayak harus tidak pernah merasa cukup. Karena dia akan ngerasa kayak kayaknya aku masih kurang deh, kayaknya aku masih kurang deh. Dia kayaknya aku masih kurang deh. Akan terus selalu merasa kurang gitu. Karena dia akan terus-terusan menyalahkan dirinya sendiri. Walaupun itu bukan kesalahannya dia. Misalnya nih ada orang ninggalin dia atau dan lain sebagainya, dia akan menyalahkan lagi dirinya. Kayaknya aku yang salah deh gitu. Makanya aku dikinikan, kayaknya aku yang salah deh gitu. Tapi dampak dari sindrom anak yang tertolak ini apa sebenarnya terhadap anak itu sendiri? Dampaknya kalau misalnya jangka itu tadi ya, kalau misalnya dibilang jangka pendek mungkin bagaimana dia berelasi secara sosial. Tapi kalau misalnya jangka panjangnya itu bisa jadi juga kecemasan pada akhirnya. Tapi kan tidak menyadari hal tersebut. Nah itu makanya biasanya ketika besar dia datang dengan problem itu, tapi setelah dikorek di track back ke belakang, ternyata dia punya background masa lalunya dia dengan orang tua yang seperti ini gitu. Itu dampaknya ya berarti ya. Tapi berarti istilahnya ya kadang masalahnya lebih banyak yang tidak menyadari hal tersebut sih ya. Betul. Untuk sang anaknya itu sendiri nggak kan. menyadari gitu. Jadi akhirnya kadang itu anak itu nggak ngerti dia tuh punya goals apa. Yang Apa dia tahu, sebenarnya gitu. yang dia tahu adalah goalsnya dia adalah membahagiakan orang tuanya dia. Karena dengan membahagiakan orang tuanya dia merasa akan diterima oleh orang tuanya. Gitu. Seperti itu. Jadi akhirnya dia terus-terusan untuk kalau ditanya kayak sebenarnya kamu cari di hidup itu apa sih? Nggak ngerti gitu. Yang dia tahu adalah gimana caranya biar dia bisa diterima oleh orang tuanya. Diterima oleh orang tuanya gitu ya. Baik, jadi tidak ditolak istilahnya kan seperti itu kan. Betul. Berarti korelasi antara orang tua dan anak sendiri ini seperti apa berarti seharusnya untuk tidak terjadi hal-hal seperti itu? Atau mungkin ini pasti terjadi dalam setiap keluarga? Enggak sih. Enggak. Yakin enggak ya berarti? Enggak sih, karena sebenarnya tuh kan ya namanya keluarga itu kan memang ada ya, ada cara pendekatannya masing-masing gitu. Nah kalau misalnya yang disebut dia itu ditolak, itu tadi kan dia kayak ditelantarkan, dikesampingkan gitu. Tapi kalau misalnya dia kayak ada momen-momen kayak kita mungkin lagi sibuk kerja atau dan lain sebagainya gitu. Kok dia nggak datang sih gitu, ya itu mungkin 1-2 momen gitu. Tapi kalau dia itu selalu dibegitukan. Selalu dibegitukan ketika dia kecil gitu. Dan terus menerus gitu. Terus menerus sampai akhirnya dia sendiri bingung gitu kayak yang gimana sih gitu, dia nggak ngerti. Dia bukan sih. Iya dia akhirnya penuh dengan keraguan, menyalahkan diri sendiri gitu. Apa yang salah terhadap aku gitu. Betul. Bahkan dia sampai di usia dewasa itu kadang-kadang dia akan melakukan segala macam cara agar dia diterima oleh orang tuanya. Walaupun dia udah punya anak juga. Gitu ya. Iya, jadi dia kayak masalahnya ada yang berkepanjangan seperti itu gitu. Jadi akhirnya kayak misalnya nih gimana caranya dia merawat anaknya itu berdasarkan dari gimana kata orang tuanya biar dia bisa diterima nih sama orang tuanya. Gitu. Padahal mungkin dari yang apa dikatakan orang tuanya kita nggak bisa menyalahkan gitu ya. Mungkin namanya ilmu juga berkembang berbeda gitu. lah ya, berbeda antara yang gitu dulu sama yang dulu yang gitu sekarang gitu. Nah ini dia udah mengesampingkan itu. Jadi dia lakukan saja apa yang dikatakan oleh orang tuanya biar dia bisa diterima sama orang tuanya. Sama orang tuanya gitu ya. Diterapkan kepada anaknya meskipun sudah tidak sesuai dengan zaman yang ada sekarang mungkin. Betul, gitu karena kan? salah satu kayak tadi penyebab indikatornya juga karena harapan orang tua yang tidak realistis terhadap anak. Misalnya kayak orang tua mengharapkan anak itu berprestasi. Tapi
misalnya berprestasi itu ya kamu harus ranking 1. Kalau kamu nggak ranking 1 tuh berarti Bukan kamu belum prestasi bukan gitu ya. prestasi gitu. Jadi akhirnya ketika anak itu mau ranking 2 atau anak itu melakukan kesalahan, misalnya harusnya bisa dapat 100, dia dapat 90 gitu. Dia akan menyalahkan dirinya besar-besaran karena dia merasa aku gagal membuat orang tuaku bahagia. Gitu ya. Gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya bisa dikatakan se-ekstrim itu juga sih ya. Iya Sebenarnya, kan, kalau memang itu kan. Betul. Makanya ini tuh sebenarnya karena banyak orang yang tidak menyadari itu tadi ya, karena disebutnya ini kan normal bermasalah. Dia masih sindrom gitu, gejala-gejala gitu. Kumpulan gejala-gejala, tanda-tanda gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dibilang kayak apakah ada efek jangka panjang? Ya itu tadi, balik lagi, individu tuh unik. Ketika memang seorang itu kayak dia punya kepribadian, lingkungan dan lain sebagainya, norma sosialnya dia, value di keluarganya dia yang memang tidak mendukung dia, ya bisa jadi dia akan mengarah ke gangguan gitu. Oke, normal bermasalah. Meskipun normal tapi bermasalah. Tapi gitu bermasalah. Ya. Meskipun gitu. bermasalah tapi normal kan gitu ya. Gitu. Itu ya. Jadi untuk sindrom anak yang tertolak gitu ya. Baik. Tapi sebenarnya sebagai orang tua seperti apa ya supaya semamanya kan sebelumnya kita memang tidak menyadari akan hal tersebut ya. Betul. Dan setelah mendengar ini mungkin baru sedikit menyadari gitu ya. Langkah apa yang harus dilakukan berarti? Sebenarnya orang tua tuh kadang itu seringkali maksudnya cukup banyak kok yang mengapresiasi anak gitu. Oke. Nah, ada juga yang kadang-kadang itu seringkali juga kadang-kadang lupa gitu mengapresiasi ketika memang anak itu sudah mencapai harapan yang sesuai gitu. Tapi ketika kayak belum sesuai harapan ya udah gitu. Atau kalau misalnya anak itu melakukan kewajibannya, ya udah itu memang kewajibanmu tapi tidak ada apresiasi gitu. Nah, cuman hampir jarang atau dibandingkan apresiasi itu orang lebih jarang untuk minta maaf. Gitu. Kayak apa sih luka yang pernah aku bangun gitu. Kadang-kadang mestinya kayak kalau misalnya kayak apa ya, seringkali kalau misalnya kayak anak-anaknya balita gitu, mungkin kayak misalnya nggak sengaja kayak gemes gitu kan ya, nanti habis marah-marah tuh sedih-sedih sendiri gitu, yang kayak duh ngapain tadi tak marahin ya, tadi kenapa aku gini ya gitu. Ada sih perasaan. Itu apa berarti? Yang perasaan seperti itu apa? Dia perasaan kayak tadi kenapa aku kelewatan ya kayak gini gitu. Ya udah. Harus aku marahin gitu ya. Iya, kenapa harus tak marahin ya gitu. Harusnya aku bisa mengontrol diri dan sebagainya gitu. Ya udah gitu, maksudnya say sorry gitu. Say sorry dengan masalah perilakunya gitu. Berarti nanti lain kali mesti seperti apa nih ketika ada hal itu lagi terjadi gitu. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali ya, Vindi Anjar ya, untuk kesempatan malam hari ini. Tetap di Anda dan Keluarga. FM 91,2 Radio Kota Bati. Industri musik rock, pertunjukan musik rock juga masih jalan. Tahu saya di Pekalongan tuh pecinta musik rock juga banyak sekali. Radio Kota Batik ini bisa memperluas musik rock selain dengan edannya Gardes juga RI1 ya, karena kalau nggak salah ya. Terus klasik rocknya itu semakin bertahan, semakin terus berkembang. Pada zaman sekarang lu sosmed tinggal sebut nama Fudu pun lu udah tahu Fudu ini gitu loh. Enggak juga, nggak ada, jadi nggak ada urusan dengan kurus dan gemuk. Apalagi media-media keren kayak begini terus mendukung gitu. Itu udah lama banget ya. Yang membentuknya sebenarnya saya dan Mbak Aro ya. Dan untuk penggemar klasik rock, kita harus semakin guyup, semakin rukun dan semakin solid. Udah 1 jam nih kayaknya kita. Ya kan aku kan bilang tadi. Termasuk orang yang harus dipertahankan, harus diselamatin. Kenapa? Pilar-pilar musik rock, istilahnya yang menjaga pilar-pilar musik rock masih bisa bertahan di sini. Salam buat para pendengar Radio Kota Bati. Klasik Rock Junior hadir di Selasa malam pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Barat, minggu pertama dan terakhir setiap bulannya. Bisnis bukan hanya berburu laba, bukan sekedar untuk menjadi kaya raya, apalagi semata-mata untuk foya-foya. Bisnis adalah cara manusia untuk memaknai hidup, memberi arti pada setiap oksigen yang kita hirup, mengambil pelajaran dari setiap jengkal kaki melangkah,
sebagai tiap butiran keringat yang menetes hingga kita memahami apa makna kata sukses. Ya, sukses adalah kesanggupan kita berbagi pengalaman, berbagi kegembiraan, berbagi kebahagiaan. Sebab yang Anda lakukan adalah inspirasi bagi banyak orang. Simak obrolan seputar bisnis di Inspirasi Bisnis setiap Jumat jam 1 siang hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Bersama para pebisnis yang menginspirasi. Don't miss it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, apa kabar? Apa kabar? Kabar baik dong pastinya, ya nggak sih? Iya dong. Nah, kebetulan banget nih, kali ini kami bisa hadir lebih kasih. Iya ya sih ya. Iya. Biasanya kan kita jatahnya malam. Cuman kita sedang nggak siaran ini, Kang. Loh, kirain siaran. Enggak dong, kita itu cuma mau numpang eksis doang. Eksis? Iya, ngeksis supaya kawan RKB itu pada tahu kalau kita punya program Rehat Malam. Oh, maksudnya kita mau ngasih kabar Ya. kalau di RKB itu ada program Rehat Malam gitu. Iya dong. Dan di Rehat Malam, kawan RKB itu bisa ikutan ngobrol santai tentang topik-topik yang sedang relate dengan keseharian kita. Selain itu ada lagi sih. Apa tuh? Ini nih, sekalipun obrolan kita itu santai, Iya. tentunya penuh makna dong. Iya. So, jangan lupa ya, terus pantengin kita di Rehat Malam. Setiap Kamis malam, mulai pukul 22.00 sampai 24.00. Iya, dan kawan RKB juga bisa join via telepon di 0285 424 474. Atau juga kasih komen via WA di 08554 200912. Di mana? Cuma di sini, Ya. di FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Si. Udah yuk. Nggak enak sama yang siaran. Wih, oke deh. Yuk, kita coba dulu. Tapi jangan lupa ya, Ya. Rehat Malam. Ya, setiap Kamis malam pukul 10 sampai 12 malam. Di mana? Di Radio Kota Batik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 49 tahun Radio Kota Batik melangkah bersama menuju tahun emas. Saatnya bertransformasi. Yuhu, sudah waktunya RKB memberi ruang buat kamu, anak-anak muda Kota Pekalongan, anak-anak Gen Z, untuk bersuara di Yo Speak Up. Yo Speak Up. Cuma di sini kamu bisa ngobrolin dunia kamu tentang hal-hal seru yang kamu alami atau isu-isu yang ngehits di sekitar kamu. Yo Speak Up every Monday night at 7 p.m. Yo Speak Up cuma ada di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik. Yo Speak Up, saatnya yang muda yang bersuara. Lagu-lagu hits Iwan Fals, senada dengan lirik yang ditulis Frankie Sahilatua. Dilengkapi dengan romantisnya nyanyian Ariel Noah. Semuanya bisa Anda dengarkan di Legenda Musik Indonesia. Legenda Musik Indonesia. Legenda Musik Indonesia hadir menemani malam minggu Anda mulai jam 10 malam dengan lagu-lagu hits musisi Indonesia ternama. Ikuti juga kisah perjalanan mereka tiap akhir pekan hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Silakan bergabung via 424474 atau WA 0855 4200912. Legenda Musik Indonesia, berbagi cerita di balik titian nada.
Mes? Wes tau ngubungi call center 112 apa durung? Ya wes lah, pas sik dong tuku nomor karo HP anyar kae. Kudu kuwi, Mes. Call center 112 iki sing nggo gawat darurat kae, kaya kobongan, kecelakaan, banjir, gempa, ana wit-witan ambruk, listrik mati. Pokoke nek ana kejadian-kejadian sing darurat tur penting, sing kudu langsung ditangani, iku jarene kon langsung hubungi 112. Gratis tis, Mes. Insyaallah langsung ditanggepi. Oh, ngono to. Dalam keadaan darurat, pastikan masyarakat Kota Pekalongan menghubungi call center 112 Pusat Layanan Kegawat Daruratan. Call center 112 merupakan nomor tunggal panggilan darurat untuk melayani masyarakat dalam penanganan kejadian gawat darurat yang mudah diingat dan dihubungi dalam waktu 24 jam setiap hari dan 7 hari seminggu, non-stop untuk semua operator secara gratis. Adapun jenis layanannya antara lain layanan gawat darurat, layanan gawat tidak darurat, dan layanan informasi. Call Center 112, sistem pelayanan masyarakat yang terpadu sebagai solusi dalam melayani kegawat daruratan yang terintegrasi dan profesional. Kami kembali dalam program Anda dan Keluarga. Iya, kami kembali dalam program Anda dan Keluarga, kawan ya. Di kesempatan malam hari ini, di session terakhir kayaknya ya. Lah kok turun mulu sih kamu. Udah menit ke-46 lepas dari jam 7 malam ya. Dan masih membahas mengenai sindrom anak yang tertolak gitu ya, Vindia ya. Baik, jadi tadi untuk penolakan seperti apa juga sudah disampaikan, kemudian sebab-sebabnya juga sudah. Namun ya itu banyak baik sang orang tua ya ataupun anak itu sendiri ini tidak menyadari akan hal-hal seperti itu gitu ya. Betul. Bahkan nyadarnya ketika sang anak ini sudah dewasa mungkin atau sudah menjadi orang tua kan seperti Betul, itu ya. betul. Tapi kenapa bisa seperti itu ya? Karena menurut sang anak ini dianggap hal yang biasa atau seperti apa sih, Windia? Sama kayak kalau misalnya nih kita sering kali dapat perlakuan seperti itu. Karena kan anak ini kan belajar pertama kali itu dari keluarga ya. Dia mengenal dunia pertama kali itu dari keluarga. Dari keluarga, gitu. Nah jadinya ketika anak ini keluar ke dalam skup yang lebih luas, dia akan bingung sebenarnya. Karena yang dia pahami adalah bagaimana dia berelasi dengan lingkungan, bagaimana dia berelasi membangun hubungan. Yang dia contoh adalah keluarganya di masa dulu kan, dari kecil gitu. Otomatis kayak gitu otomatis kan? Akan seperti itu gitu. Nah ketika dia dewasa dia jadi nggak ngerti yang benar tuh gimana sih, idealnya tuh harusnya seperti apa sih gitu. Karena selama ini yang dia peroleh seperti itu gitu. Tapi ada idealnya nggak ada kan? Kalau misalnya dibilang ideal adalah yaitu tadi kemampuan komunikasi yang oke di antara orang tua dan anak gitu. Maksudnya kemampuan untuk mendengar dari orang tua, terus anak juga punya tidak ada rasa takut untuk bercerita apapun dengan orang tua yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak idealnya tuh yang A gitu, yang harus sama kayak gini gitu ya, enggak gitu. Setiap orang juga pasti ada titiknya di situ. Tapi gimana membangun komunikasi inilah gitu yang disebut dengan ya harusnya ada di situ. Dasarnya berarti komunikasi itu tadi berarti harusnya adanya dasarnya di komunikasi gitu. Karena kan komunikasi itu bagaimana orang tua memenuhi kebutuhan anak. Namanya anak, mau anaknya 1 sama anaknya 2, anaknya 3, kebutuhannya akan beda-beda gitu. Kita nggak bisa menyamakan anak 1, 2, 3 ya kebutuhannya itu gitu. Nggak sama gitu. 3 anak itu walaupun dia saudara kembar sekalipun kebutuhannya akan berbeda gitu. Nggak bisa disamakan. Nah itu yang disebut butuh adanya komunikasi kan gitu, pemahaman, empati dari orang tua. Kalau si ini tuh anaknya tipikalnya begini, kalau si ini anaknya tipikalnya begini, yang kayak gitu. Pernah menemukan klien yang seperti ini nggak, Vindia? Pernah. Ada. ada. Curhatannya apa dong? Dia nggak menyadari ada di situ gitu. Apa yang dipertanyakan awalnya? Nggak mempertanyakan apa-apa. Dia yang pertanyakan adalah terkait dengan anaknya gitu. Terus setelah di track back, tarik ke belakang dan lain sebagainya gitu, ternyata
tanpa dia sadari dia mengcopy pembelajaran yang dilakukan oleh orang tuanya di masa lalu terhadap dia gitu. Dan diterapkan ke anaknya. Dan dia secara tidak langsung menerapkan itu ke anaknya gitu. Jadi atau kadang-kadang justru kebalikannya. Jadi misalnya nih, kalau dulu dia ditolak, sekarang dia sama anaknya jadi overprotective sekali gitu. Jadi bisa antara sama atau dia sangat-sangat berkebalikan gitu. Jadi bukan yang kayak oh ya udah gitu, aku membesarkan gak gitu doang gitu, tapi kayak yang sampai tidak boleh jatuh, tidak boleh ini, tidak boleh tersenggol, tidak boleh yang sebegitunya gitu. Oke, tapi lebih banyak mungkin ke pembelajaran yang turun-temurun itu tadi kali ya? Iya, karena itu kan tidak disadari tidak ya, disadari, gitu. Tidak ya? disadari. Jadi gitu. tetap aja diterapin gitu ya? Diterapin meskipun seperti zamannya itu. udah berbeda kan gitu ya? Betul. Jadi kayak misalnya kayak mungkin ada anak yang dulunya dia dibesarkan dari keluarga yang cukup keras misalnya gitu. Ya, yang dia pahami adalah ketika dia menjalin relasi nanti dengan pasangan, iya keras itu adalah bentuk sayang gitu. Karena yang dia pelajari itu dulu itu gitu. Padahal sebenarnya ketika dia menjalani dan lain sebagainya gitu, iya sebenarnya dia akhirnya bingung gitu. Emang sayang itu gini ya gitu. Jadi akhirnya ketika dia melihat orang lain gitu yang kayak diperlakukan sayang tanpa dengan kekerasan gitu, dia jadi yang kayak sebenarnya yang bener yang mana sih gitu. Kok gitu banget sih ya? Iya gitu. Kayaknya dia nggak sayang ya gitu. Karena konsepnya dia sayang itu dengan kekerasan gitu. Oh, seperti itu ya. Baik, jadi istilahnya mungkin sudah mulai harus difikirkan ya. Dulu pola asuh Anda itu seperti apa sih gitu kan ya? Iya Iya itu kan? makanya kadang kenapa tidak disadari, karena ya itu orang tuh masih bisa untuk dia beraktivitas, masih bisa dia untuk bekerja juga nggak ada masalah, tapi kaitannya dengan intimate relationship, nah ini mulai kerasa nih kayak yang kok kayaknya nggak pernah bener sih kalau misalnya deket sama orang gitu, kalau ada kayaknya ada kurangnya terus kayak gitu. Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Jadi istilahnya ya itu tadi, ada juga yang turun temurun, ada juga yang justru sebaliknya gitu ya. Karena merasakan dulu wah dulu kayak gini dan sekarang jangan sampai kayak gini terhadap anak saya, kan seperti itu ya. Betul, tapi ekstrim. Tapi ekstrim ya kan, nggak boleh apa-apa akhirnya Iya, kan. betul. Ngurung aja di kamar. Iya. Oke, Gitu. baik. Jadi pada intinya seperti apa, Vindi Anjar, untuk pembahasan kita di kesempatan malam hari ini mengenai apa tadi? Anak yang tertolak. Anak yang tertolak. Iya. Karena pada dasarnya anak itu kadang nggak akan inget gitu, kayak oh dulu aku pernah dibeliin mainan apa, oh dulu aku pernah difoto dan diposting di mana, dia nggak akan inget itu. Gitu. Dulu nggak ada posting-postingan loh ya. Tapi yang dia inget itu adalah kehadiran dari orang tuanya gitu, kayak misalnya kayak mungkin kayak misalnya kita flashback gitu ya ke masa kecil gitu. Dulu yang paling diinget orang tua ke kita tuh apa? Gitu. Itu kebanyakan orang tua akan menjawabkan adalah momen. Misalnya kayak oh ya dulu aku pernah diajak jalan-jalan sama orang tuaku ke sini, aku pernah diajak sepedahan ke sini sama orang tuaku gitu. Tapi hampir jarang yang menjawab bahwa ini aku dibelikan mainan gitu. Selalu dengan momen gitu. Iya dia dibelikan mainan gitu, tapi ada momennya. Dibelikan mainan sama ayah waktu itu aku pergi ke sini gitu. Ya. Selalu itu kaitannya dengan presence, kehadiran gitu. Jadi ya kehadiran itu yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak gitu. Yang sebenarnya dibutuhkan itu bukan tentang kalau misalnya anak lagi curhat gitu, itu bukan tentang solusinya seperti apa gitu, tapi didengarkan gitu. Kehadirannya itu yang dibutuhkan gitu. Jadi pada intinya kehadiran orang tua ini sangat berpengaruh terhadap pola kembang anak juga ya. Betul. Iya kan? Betul. Oke. Dan seperti apa yang buat orang-orang yang pada sibuk itu seperti apa harusnya berarti? Sebenarnya kalau misalnya kita bicara sibuk gitu ya, waktu 24 jam, ini kan kita bicara sibuk tuh berarti skala prioritas ya gitu. Kalau misalnya memang kayak oh dia bekerja gitu, it's okay gitu, selama dia masih punya waktu yang berkualitas untuk anaknya gitu. Selama masih mempunyai waktu berkualitas untuk anak? Iya, misalnya kayak aku cuma bisa menyempatkan waktu 20 menitku untuk anakku, tapi berkualitas gitu. Ya it's okay. Nggak gitu. cukup panjang, maksudnya nggak perlu yang harus panjang waktunya gitu kan? Dibandingkan dia punya kuantitas yang banyak, dia tapi dekat sama anaknya tapi tidak berkualitas gitu. Lebih baik gunakan waktu sedikit tapi berkualitas. Gitu.
Oke nih. Oke, Vindi Anjar ya, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini ya, untuk obrolannya di Anda dan keluarga ya. Dan ketemu lagi berarti mungkin bulan depan ya. Iya bulan depan lah, ini udah Selasa terakhir kalau nggak salah ya. Kan kaum terakhir. Emang terjadwal terakhir ya berarti? Terjadwal terakhir. Oke, baik. Mengenai sindrom anak yang tertolak ya bersama Vindi Anjar di kesempatan malam hari ini. Dan terima kasih untuk hadirannya ya. Ya, sama-sama. Oke, Terima kasih. ya, sampai ketemu bulan depan dan selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi kawan ya. Untuk Anda dan keluarga, sindrom anak yang tertolak bersama Vindia Anjar di kesempatan malam hari ini di 25 Juni 2024. Ingin kau ada di sini, cintamu tak akan pernah ku lupa, ukir indah di dalam dada, sampai kapanpun akan selalu ada di dalam hatiku dan di dalam jiwaku. Ayah, ku rindu senyummu, ku rindu candamu, aku rindu segala kasihmu, aku rindu belaimu, ku rindu pelukmu, aku rindu
Semua